Marginamastu Namo Siddham Om Anubhadra Tahu yang swasta ada dasar aparitas dan budaya kesehatan kesehatan perjuangan Om Saraswati Nama Siddham Waradekam dalam kalian di bawah. Semoga segala halangan, segala rintangan dapat kita hadapi. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga desa Jiwasa senantiasa memberikan pencerahan dalam pikiran kita sebagai Saraswati. Itu Pak Cito, ada banget wangi yang tiang, para pemangku, saran kami, Bapak Ketua BHDI yang terhormat, Pak Tomo, Ketua Rumah Tangga Pura, tokoh-tokoh umat, adik-adik, anak-anak sekalian yang tidak tersebutkan. Terimalah wakil pengajari saya, Om Swastiastu. Om Nama Ibu Bahagia, Pujian Tokara di hari yang suci ini, kita bersama-sama dapat mengaturkan usaha. Karena atas lahirnya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalankan Dharma dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan lahajeng selamat hari Galungan dan hari ini hari Kuningan. Sekali lagi, semoga Dharma senantiasa menuntun kita menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang menuju kehadiran Ida Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud kedamaian. Seperti harapan dari Ketua BHDI tadi bahwa kedamaian adalah syarat utama untuk kita dapat menjalankan segala aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Nah, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah bagaimana kita menyikapi cerita kehidupan. Hidup kita ini tidak ubahnya seperti sebuah sinetron, jangan lupa Bapak Ibu kan suka nonton sinetron. Sekali waktu dia bercerita tentang keindahan, tentang sukacita. Sekali waktu dia bercerita tentang dukacita, tentang kesedihan, tentang penderitaan. Nah, dalam dua cerita tersebut kita sebagai penonton tentu sangat antusias ya. Penonton cerita malah terbawa oleh cerita itu. Kita seolah-olah larut menjadi peserta atau lakon dalam cerita itu. Kita kadang-kadang cowongkel. Kalau ada yang nganyekin, kita juga ikut gembira kalau ada yang sedang bergembira. Ayo hidup kita itu juga kita nikmati ketika. Ketika kita sedih, ketika kita susah, ya happy sajalah. Ketika kita bahagia juga kita nikmati. Jangan pengen seneng toh ketika sedih nggak mau ya nggak bisa. Di dalam Saras Kamus saya, sloka 498 itu dengan tegas dikatakan bahwa ikang suku duke ngaranil pangawasani widiwasa sarwo lawan panumu suku. Jadi suka dan duka itu adalah hukum rete, hukum dari ide saya widiwasa, hukum dari alam semesta ini. Sarwo lawan panumu suku muang itu. Siapapun akan mendapatkan suka dan duka itu kok. Tinggal masalah waktu saja. Oke, sekali lagi tinggal masalah waktu. Bisa jadi sekarang kita senang, tetangga kita sedih atau saudara kita sedih. Besok bisa jadi kita yang sedih, saudara kita yang senang. Kan begitu Bapak Ibu. Masing-masing dari kita tentu memiliki strategi yang berbeda untuk menghadapi kehidupannya. Orang-orang bijaksana biasanya dalam keduanya itu dia bersifat biasa saja. Maukah dia berhasil, maukah dia gagal, dia bersikap happy. Menganggap keduanya adalah merupakan pahala atas karma kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, kesedihan kita, kebahagiaan kita adalah pahala atas segala perbuatan kita. Kita lahir ke dunia ini membawa dua bekal. Bekal yang baik dan bekal yang buruk keduanya. Merupakan disebut dengan Nabi Sankita Karma Wasana.
sisa perbuatan masa lalu yang belum habis kita nikmati dalam kehidupan kita sebelumnya. Ya Bapak Ibu. Sekarang ini kita nikmati, sekarang ini kita bawa, sekarang ini kita selesaikan. Itu adalah salah satu tujuan kita diberikan proses reinkarnasi oleh Tuhan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Oke Bapak Ibu. Kita terkadang sering, ya Ratu semua nanti di Mojokerto sore. Kita nanti sore sama beliau juga di Mojokerto ada ketinggian tempat namanya. Nah, terkadang ketika kita susah, ya Bapak Ibu, kita menyalahkan orang lain. Goro-goro lu, kan biasa begitu. Malah Tuhan aja lo disalahkan, ya nggak? Saya memuji itu nggak adil kok. Saya memuji mahal memuji sedang memuji aku ini. Dan saya memuji lo nggak memuji kok. Saya memuji itu maha pengasih maha penyayang. Tapi giliran sukses, lo nggak ngomong karena saya murid, karena aku rajin, kocok wakil begitu. Kadang-kadang demikianlah sifat manusia. Ya. Nah, datang kasih ajit papa ngajak wasuk kita ibu, ajinane tak pertandingan bena moyang jantawa. Bahwa kita ada 5 slogan 15. Tuhan itu tidak membuat manusia menderita, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak membuat manusia itu gagal. Nah, datang kasih papam itu menderita. Kacaiwa sukrita mipu. Tuhan juga tidak membuat manusia itu berhasil atau sukses atau jaya, tidak. Jenanen atau jenarap karena ketidaktahuan manusia lah terkadang manusia itu tersesat di jalan, mengambil jalan yang keliru, mengambil jalan yang salah. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi kehidupan dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, supaya apa? Kita mendapatkan pembelajaran dari keduanya. Kita bisa tetap meningkatkan kualitas diri dalam keduanya. Ini Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita senang, saya bercerita itu senang dulu. Kesenangan, kebahagiaan seperti Pak Tomo bilang tadi, kebahagiaan itu membuat kita dapat melakukan segala sesuatu dengan suka, dengan mudah, dengan penuh kegembiraan. Ketika kita senang, Bapak Ibu, jangan lupa, yang pertama rumusnya supaya kita tidak salah, kita harus tetap eling dan waspada. Kita tetap ingat. Kita jangan lupa diri. Ingat, ketika kita berhasil, ketika kita di atas, banyak yang mengaku saudara. Gitu bagi. Wakil sih ngaku konco. Wis. Kalau dalam keadaan apa yang kita inginkan mudah kita dapatkan. Karena kita punya jabatan, punya kedudukan, punya harta kok. Dalam keadaan ini ingat, kita harus tetap eling dan waspada. Kita harus tetap ingat. Hati-hati. Karena dalam keadaan senang begini, godaannya lebih banyak. Kalau pepatah kita mengatakan pohon lebih tinggi, angin yang datang itu akan lebih besar dan lebih pelan. Kalau kita tidak hati-hati, justru dalam keadaan berhasillah banyak orang yang mengalami kegagalan. Gimana begitu? Yes. Kita lihat saja di pemerintahan. Kita lihat saja mungkin teman kita yang punya bisnis sukses. Mereka menjadi gagal karena mereka tidak eling, tidak ingat dan tidak waspada. Oke, Bapak Ibu. Dalam keadaan senang, sekali lagi kita harus ingat, kita umpamakan seperti Bapak Ibu masih pernah dengar cerita, jadilah seorang seperti seorang tukang parkir. Pernah sering dengar kan cerita itu? Tukang parkir itu kalau parkirannya penuh, ya biasa kok dia, nggak merasa bangga. Kalau parkirannya kosong, satu persatu mobilnya diambil oleh pemiliknya, dia juga biasa saja. Karena apa? Karena dia merasa semua itu adalah titipan. Ya Bapak Ibu. Semua itu, karena itu adalah titipan, dia menjaga. Demikian juga dengan apa yang kita peroleh saat ini. Kita sedang sukses, punya harta, punya rumah, tanah mewah, anak-anak kita sukses, semua itu titipan.
Ketika itu merupakan titipan, ayo kita jaga, ayo kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal yang baik, untuk kebaikan bersama. Karena apa? Ketika kita dalam keadaan senang ini, kita senantiasa ada di jalan dharma, itulah yang akan mengantarkan kita ke alam sana menuju kebahagiaan. Di dunia ini boleh harta itu menjadi sarana kita untuk menjalankan aktivitas kita, untuk menikmati tujuan dan keinginan kita. Tetapi ketika kita meninggal, ketika kita pergi nanti, semua itu akan kita tinggalkan. Seperti mobil-mobil di parkiran satu persatu dibawa oleh pemiliknya. Pergi sehingga parkiran akan menjadi kosong. Demikian juga kita nanti. Ketika kita akan berangkat menghadap Sang Hyang Widi, tidak ada yang kita bawa kecuali sumber karma wasana dan asumber karma wasana. Jadi perbuatan yang pahala atas perbuatan baik dan pahala atas perbuatan buruk. Iya baik. Ekam ewa suri dharma nidano piano yang dia sarira sama mengajak sarwam aniyadiya saja. Kita manusia seperti ada yang 8 slogan 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Menuju kebahagiaan. Sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani. Ketika badan jasmani kita ini sudah lebur, sudah lenyap, sudah tidak bisa bergerak apa-apa, semuanya kita tinggalkan. Jabatan kita, rumah kita, pangkat kita, anak-anak kita, semuanya kita tinggalkan. Yang mengantarkan hanya perbuatan kita, pahala atas perbuatan kita. Dan pahala yang baiklah yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Oleh karena itu, ayo kita gunakan kesempatan hidup ini untuk menjalankan dharma, untuk senantiasa tegak di jalan dharma. Ingat, eling dan waspada. Ingat dan selalu waspada dengan waspada purba. Jadi harus ingat ya Bapak Ibu. Ingat sekali lagi. Nah kemudian ketika kita dalam keadaan susah, itu sekarang tadi dalam keadaan senang, ingat Bapak Ibu, godaannya lebih banyak. Lebih banyak, sekali lagi lebih banyak dari luar maupun dari dalam diri kita. Merasa punya duit, pengen sembarang kalir, banyak yang sok akrab dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kalau dalam keadaan susah, supaya kita tidak salah langkah. Ketika dalam susah, yang pertama kali harus kita kendalikan adalah hati kita. Hati kita yang dikendalikan. Kita mau marah-marah, kita mau nangis, kita mau lari, nggak bisa, sudah terjadi kok. Mau diapain? Ya sudah diterima. Kita mengolah hati agar ikhlas, tulus ikhlas. Ayo tetap tenang menghadapi semua godaan, semua kegagalan ini. Prasada sarwa dukhanam hadir asyo bajayate. Prasada ceta jasiasu param viswa diwarnanti. Bagawan kita ada ayat 2 sloka 65. Prasada sarwa dukhanam. Dalam keadaan tenang segala duka itu akan lenyap. Hadir asyo bajayate, jayate itu jaya. Jadi orang itu akan menjadi kuat gitu loh, dalam keadaan tenang kita menjadi kuat. Nah kemudian dalam keadaan tenang ini kemudian kita berpikir kan, kita mencari solusi. Kenapa sih saya kok gagal, kenapa sih saya kok menderita, padahal saya sudah sembahyang rong wajib nih sembahyang. Teman-teman sembahyang pen telu ya, sembahyang pen 5 lebih dari kita nih. Teman-teman punya 100.000, kita punya 1 juta, tapi kok gagal juga, tak pernah. Ingat sekali lagi yang saya katakan di depan, kita sedang menjalani karma, menjalani pahala yang belum habis kita nikmati di kehidupan sebelumnya. Mewanyelke,
Wes tak wangi api-api, lo bukannya malah membalas aku, malah kita dipaidu, malah kita difitnah. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman itu? Nah, sering kan? Wapi wes ditolong, lo kok malah mentung teromburi. Jangan lupa, kita kalau berpikir negatif, kita mesti menyalahkan orang itu. Kita pasti akan membalas. Awas kolio, pasti itu sifat manusia. Tapi coba ketika kita tenang, kita berpikir tenang. Oh iya, ini sekarang ini kita sedang menikmati pahala karma kita masa lalu. Bisa jadi dalam kehidupan dulu kita begitu dengan orang lain. Sekarang lo kita terima pahalanya. Ketika kita berpikir begitu, kita tidak akan berhenti untuk berbuat baik. Oh iya, aku sedang menikmati pahala karmaku yang masa lalu, ya sudahlah, ikhlas saja. Ya Bapak Ibu. Terus kita berbuat baik karena kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan sekarang. Apakah kita benar sedang berbuat baik atau kita sedang membayar karma kita masa lalu, hutang kita masa lalu. Ingat, salah satu syarat untuk mencapai moksa, ini Bapak Ibu saya kasih tahu, adalah ketika kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Ketika kita sudah membayar hutang-hutang kita. Kitab Manu seperti mengatakan demikian. Rinani triya pakritya mano mokse niwekayat ana pakrit samok samtu wiryamu seberikat Prabu. Ketika seseorang berpikir tentang moksa, tetapi ia belum menyelesaikan hutang-hutangnya, dia justru akan jatuh ke kawah neraka, jatuh ke dalam penderitaan. Tapi ketika ia sudah menyelesaikan hutang-hutangnya, barulah dia berpikir untuk mencapai moksa. Mau utang muji akhir kalau moksa bagaimana? Dalam kehidupan kita pun begitu. Kalau hidup kita banyak hutang itu kita sumpah terus. Sumpah ngeluh. Coba kalau kita nggak punya hutang ya happy saja. Oleh karena itu, ayo kita kendalikan diri kita. Ayo kita olah hati kita untuk ikhlas menjalani menerima keadaan. Dan ikhlas bukan berarti diam ya. Diam wis berimois bapak wis bertanggung tangan berimois patung boten. Ikhlas itu berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang salah dengan diri kita. Dengan demikian kita akan menemukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita yang sedang kita hadapi. Dengan keadaan tenang ini kita tidak akan membuat masalah baru kok. Kalau kita emosi, murid-murid akan muncul masalah baru. Tambah ruwet, tambah susah malah. Nah, kemudian yang pertama tadi sudah eling dan waspada. Yang kedua adalah mengolah hati untuk ikhlas menerima semua itu sambil berpikir untuk mencari jalan keluar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tetap tegak di jalan dharma. Tetap ingat kepada Sang Yang Widiwasa. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah karena hukum beliau, hukum rete, hukum alam yang menyebabkan kita menerima semua yang kita alami. Didasari atas apa? Karma kita. Bukan karena Pak Gede pangkatnya tinggi, berbuat salah tak hilangi buatan. Dia hanya seorang petani, salah CTI dihukum dengan buatan. Karena ya apa yang kita lakukan. Karena itulah, oleh karena itu ingat di dalam Bhagavad Gita Adya 10 sloka 8 juga mengatakan aham sarvasya prabhawa mata sarvam pravartate intimatam bhajan devam bodha bhawa sama kita. Jadi Tuhan itu adalah asal dari segala yang terjadi. Dalam keadaan apapun, orang yang penuh dengan serada dan bakti akan senantiasa memuja dan berlindung kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Ya Bapak Ibu. Untuk ingat dengan Sang Yang Widiwasa, untuk senantiasa tegak di jalan dharma, tapi rumusnya
Sabun berapa menit tuh? 20. Oh 20. Kurang 5 menit. Soalnya panas, saya berpikir saya kok iyo tapi semotor masih di panas-panas. Nggak adil ini saya. Aku selairan. Rumus. Oke. Rumusnya supaya ingat dengan saya Widi, Bapak Ibu Mas Saudara, saya kasih tahu rumus yang paling dasar. Ayo. Aku selairan. Oke. Supaya ingat dengan saya Widi, bekal Bapak Ibu apa? Adalah duit. Oke, duit bekalnya. Yang D yang pertama nabi doa. Dikit duit ini dileng-leng ya. Yang pertama duit itu apa? Doa. D. Ayo awali setiap aktivitas Bapak Ibu dengan doa. Oke. Apapun yang kita lakukan, ayo awali dengan doa. Oh Pak D, aku nggak hafal doanya. Ojo khawatir, saya ini maha tahu kok. Kita mengucapkan doa dengan bahasa apapun, beliau ngerti kok. Artinya jangan sampai kita tidak berdoa karena nggak hafal doa ya, nggak berdoa enggak. Ayo berdoa nih, harus berdoa. Riko asaro para mengyuman yasmin dewa adi wiswo diseduh. Kita Rigveda mandala 1 sekitar 164, mantra 39. Dimanapun ada doa mantra diucapkan, dimanapun ada aksara-aksara suci dilantunkan, Sang Hyang Widi itu akan hadir memberikan wara nugraha pada pengucapnya. Nah, ya apa kekuatan doa itu seperti itu. Tapi ingat, wara nugraha bukan berarti kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, bukan juga. Tapi kita senantiasa sukacita, senantiasa bergembira, senantiasa eling dan waspada. Kita dapat yang kita inginkan. Moro-moro besok 2 bulan lagi kita masuk penjara dan masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Itu tidak berhasil. Itu gagal namanya. Nah, dieling loh. Tapi keberhasilan yang paling enak kan apa yang kita inginkan didapatkan, kita tetap berbahagia kan pada maunya. Oke. Nah, itu doa. Gak apa doanya. Lo pada aku lagi juta ke. Boleh gak aku berdoa? Boleh gak buatan? Boleh. Boleh. Untuk berdoa boleh. Oke. Tapi untuk masuk ke mandala utama yang tidak boleh. Oke. Berdoa boleh. Tasmat sarwesu kalesu mak anu semaran yudiasca mai arpita mano buder mam ewais jasi asam saya. Pegawai kita ada 8 sloka 7. Tasmat sarwesu kapanpun dan dimanapun loh. Mam anu semaran yudiasca, berjuanglah kamu untuk mengingat namaku, menyebut namaku. Artinya kan kita disuruh berdoa. Kapanpun nang di boleh sakarepmu. Kamu ini nggak mohon berdoa guru nang guru buatan. Bapak Ibu lagi nang kamar kecil aja susah buang air besar berdoa nggak apa-apa kok. Saya mesti kok buang airku besar mohon supaya lancar kan begitu. Kan mohon itu kan doa. Ini bisa diucapkan kok dalam keadaan takut kita ketakutan. Kita juga boleh kan berdoa. Tasma sarwesu kalesu mam anu semaran mai arpita manu budet mam ewaidiasi asam. Aku akan hadir di sisimu asam saya tuh. Kamu jangan ragu-ragu loh kayak gitu kan dia apa? Masa kate kita tinggalkan, masa mau kita lupakan dia kan tidak gitu. Nah kemudian itu doa sudah. Tidak apa doanya dengan bahasa sendiri. Dalam keadaan apapun silahkan berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa hanya karena kita tidak apa doanya, hanya karena kita sedang susah. Tapi ingat, masuk mandala utama yang tidak diinginkan. Berdoa itu silakan. Setelah berdoa sekarang kita doa toh kalau ini tiap hari pagi siang sore nggak leren-leren. Apakah tujuan kita tercapai nomor satu? Oh, yang kedua adalah apa? Usaha. Ya doa toh pagi siang sore nggak usaha masa kata juga 20 terus lagi buatan. Kita harus berusaha. Niatan guru karma tuan karma jaya ya karmana sarira yatra picatena prasidian akarmana. Pegawai kita 3 sloka 8. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan.
Artinya kita disuruh bekerja sesuai dengan aturan dharma ditentukan. Ketentuannya apa kita bekerja? Ya mengikuti hukum, mengikuti hukum dharma, mengikuti kebenaran. Karma jaya ya karmana. Bekerja itu lebih baik daripada kamu berdoa dari pagi sampai malam nggak nyambut kain. Terus mana apa? Nggak dapat apa-apa kok. Cari yatra picatena presiden acara uangmu lo nggak akan terpelihara yang kamu nggak bekerja. Uangmu kita nggak gelap nafas kan bekerja. Nggak gelap males nafas, tahu 2 menit meninggal. Ibu masak, ibu sudah masak dengan enak, disuruh ngambil ke dapur aja nggak gelap, kan bekerja. Bekerja tidak saja dalam rangka memenuhi kebutuhan, tapi juga memenuhi kebutuhan rohani kita. Ayo kita juga bekerja dalam menegakkan dharma. Kita belajar mengendalikan kama, mengendalikan indria kita, agar kita senantiasa dapat bekerja sesuai dengan yang ditentukan. Itu Kemudian doa usaha. Nah, dalam dinamika kehidupan ini banyak hal yang tidak diketahui. Sehingga kita membutuhkan apa yang ketiga? Ilmu pengetahuan. Karena ketika kita tidak memiliki, kita akan tersesat di jalan. Tadi bahwa kita 5:15 mengatakan kita akan tersesat. Kita belajar. Kita belajar dari mana? Belajar dari siapapun. Karena semua adalah guru. Semua memiliki pengetahuan, memiliki kelebihan. Ya Bapak Ibu. Pengetahuan itu akan bercahaya seperti matahari, menunjukkan kebenaran, menunjukkan kenyataan. Jenanam putar ajnanam yasam nasinam atmana, yasam aditya wajnanam raka saya kita malam. Jadi aditya pengetahuan seperti matahari bercahaya, menunjukkan kenyataan yang ada. Bagawa kita 5:15. Kemudian setelah ilmu pengetahuan yang terakhir adalah apa? T. Kan gue tadi T itu apa? Tekun dan tabah. Wes kita sak pinter yo sak semangat nggak tekun nggak tabah, udahlah belgedes. Hilang semua, mudah tergoda Pak ayo kalau aku diajak nang dia sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Pasedharma, sebagai akhir dari pesan saya ini, mari untuk menghadapi setiap cerita kehidupan harus berbekal duit ya Bapak Ibu. Doa, usaha, ilmu pengetahuan, tekun dan sabar. Dengan demikian kita akan senantiasa menikmati cerita kehidupan ini dengan penuh sukacita dan kita akan mencapai moksa atau kebebasan atau kebahagiaan. Ya Bapak Ibu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Sarwa Sam Manggala Bawantu, dan kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya Om Santi Santi Santi. Om Santi.